Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video seri kuliah Filsafat Islam kali ini, saya akan membahas tentang teologi filosofis Al-Ghazali. Pembahasan tentang teologi filosofis Al-Ghazali ini menurut saya menarik karena selama ini Al-Ghazali dipandang sebagai sosok yang bertanggung jawab atas matinya filsafat dalam tradisi Islam. Dengan munculnya gagasan bahwa dalam ajaran Al-Ghazali atau ajaran teologi Islamnya Al-Ghazali ini mengadopsi ajaran-ajaran filsafat, maka ada gium bahwa Al-Ghazali itu membunuh filsafat dalam tradisi Islam akan tampak problematik. Karena pada prinsipnya dengan teologi filosofisnya ini, Al-Ghazali sebenarnya justru memulai era baru dalam tradisi filsafat Islam. Ia telah melakukan naturalisasi filsafat dalam teologi Islam, sehingga wajah filsafat Islam benar-benar menampakkan kekhasan dirinya dan tidak sekedar menjadi catatan kaki filsafat Yunani. Bagaimanakah Al-Ghazali menelukan gagasan teologi filosofisnya? Silahkan simak ulasannya dalam video singkat ini. Namun, sebelum saya masuk kepada pembahasan, silahkan subscribe dulu channel saya, channel Azkia Arif. Terima kasih. Baik, sekarang kita mulai masuk pada pembahasan. Dalam pembahasan tentang teologi filosofis Al-Ghazali ini, saya akan mengikuti model pembacaan Frank Grifol. Dalam membedah teologi filosofis Al-Ghazali ini, saya akan menelusurinya lewat dua hal, yaitu lewat biografi atau kehidupan Al-Ghazali dan yang satu lagi lewat kosmologi Al-Ghazali. Mengapa dua hal ini penting? Karena sampai saat ini, dua hal inilah yang merupakan rintangan terbesar untuk menempatkan Al-Ghazali sebagai seseorang yang punya kontribusi besar dalam proses naturalisasi filsafat dalam diskursus teologi Islam. Pertama, mari kita lihat tentang kehidupan Al-Ghazali. Berdasarkan catatan dari Frank Grifol, sampai saat ini, para pengkaji Al-Ghazali, terutama mereka yang berasal dari tradisi Barat modern, seringkali membaca kehidupan Al-Ghazali lewat sumber autobiografinya yang terkenal, yaitu Al-Munqidh Minad Dhalal. Sangat jarang sekali yang melihat kehidupan Al-Ghazali dengan merujuk pada catatan-catatan muridnya atau sahabat-sahabatnya. Catatan-catatan murid dan sahabatnya ini penting sekali karena ia berisi tentang banyak informasi tentang kronologi kehidupan Al-Ghazali yang mengatasi banyak kerancuan kronologi kehidupan Al-Ghazali yang ditulis oleh Al-Ghazali sendiri dalam Al-Munqidh. Oleh karena itu, dalam membaca kehidupan Al-Ghazali, jelas keberadaan catatan-catatan ini sangat penting. Catatan-catatan ini dapat mengantarkan kita pada pengenalan tentang sosok Al-Ghazali yang mengadopsi filsafat dalam pemikiran teologi Islamnya. Mengapa demikian? Mari kita lihat bagaimana gambaran sahabat-sahabat Al-Ghazali dan murid-muridnya tentang sosok Hujjatul Islam ini. Mari kita lihat bagaimana pendapat salah satu sahabat Al-Ghazali, yaitu Abdul Ghafur Al-Farisi, tentang sosok Al-Ghazali. Ia menyebut bahwa telah terjadi perubahan dalam diri Al-Ghazali dari yang semula angkuh secara intelektual menjadi seseorang yang lebih tawadhu setelah dia pergi dari Baghdad. Tetapi perubahan tersebut bukanlah perubahan dari seorang teolog dogmatis menjadi seorang mistikus. Benar bahwa beberapa motif sofistik kelihatan lebih mencolok dalam karya-karya Al-Ghazali setelah kepergiannya dari Baghdad. Namun, tidak satu pun dari karya Al-Ghazali tersebut yang tidak dijumpai dalam karya-karya yang lebih awal. Bahkan, teman sezamannya ini menceritakan bahwa
Al-Ghazali telah mendapatkan pengenalan yang terperinci tentang sufisme dari gurunya yaitu Al-Faramadi sebelum ia berusia 30 tahun. Itu artinya 10 tahun sebelum Al-Ghazali pergi dari Baghdad. Artinya Al-Ghazali itu sudah menaruh minat terhadap tasawuf sejak ia masih di Baghdad. Dengan demikian maka pandangan umum bahwa ajaran teologi Al-Ghazali mengalami perubahan dramatis, yaitu perubahan dari seorang ahli kalam atau seorang teolog muslim rasional sebelum pergi dari Baghdad menjadi seorang sufi atau seorang yang menghindari kalam setelah pergi dari Baghdad, pendapat ini tidak lagi bisa dipertahankan. Berikutnya mari kita lihat catatan murid Al-Ghazali yaitu Abu Bakar Ibnul Arabi. Menurut murid Al-Ghazali ini, proses perginya Al-Ghazali dari Baghdad bukanlah hal yang tiba-tiba sebagaimana Al-Ghazali ceritakan secara dramatis dalam Al-Munqidh. 2 tahun sebelum kepergian Al-Ghazali dari Baghdad, Al-Ghazali sebenarnya sudah menerima jalan sufi dan menempuh kehidupan zuhud. Semua laporan murid dan sahabatnya tersebut mestinya membimbing kita untuk meninjau ulang narasi-narasi Al-Ghazali sendiri tentang krisis yang dia alami. Narasi yang hingga kini mendominasi kajian biografis tentang Al-Ghazali haruslah ditinjau ulang dan dilengkapi dengan sumber-sumber lain tadi, agar menjadi semakin jelas peran Al-Ghazali terhadap naturalisasi filsafat dalam tradisi Islam, khususnya dalam bidang teologi Islam. Sekarang kita beralih pada pembahasan tentang kosmologi Al-Ghazali. Namun, sebelum masuk lebih jauh pada kosmologinya, kita mesti terlebih dahulu tahu bagaimana sebenarnya pandangan Al-Ghazali tentang filsafat. Dalam pandangan umum abad modern ini, banyak kalangan seperti Mung, Renan, Majid Fahri, Amin Abdullah, dan seterusnya yang menganggap bahwa Al-Ghazali itu adalah tokoh yang bertanggung jawab atas matinya filsafat dalam tradisi Islam. Hal ini karena lewat bukunya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali secara sistematis telah melakukan kritik pedas terhadap filsafat. Dan dengan berpijak pada karya Al-Ghazali tersebut pada Tahafut, banyak pengkaji Al-Ghazali di era modern ini kemudian menganggap bahwa Al-Ghazali sepenuhnya menolak filsafat dan ia bertanggung jawab atas matinya filsafat dalam tradisi Islam. Tapi betul seperti itu? Apakah betul seperti itu? Benarkah Al-Ghazali menolak filsafat? Pandangan bahwa Al-Ghazali itu musuh filsafat, menurut saya itu timbul dari pembacaan parsial terhadap korpus filosofis Al-Ghazali. Al-Ghazali itu menulis korpus yang luas dan kompleks tentang filsafat, yang tidak hanya mencakup karya kritis tahafutnya, tetapi juga mencakup karya ekspositoris maqasid al-falasifahnya. Bahkan juga risalah-risalah pendek yang meminjam bahasanya Muhammad Afifi Al-Aqiti disebut sebagai korpus matnun. Melihat kekayaan karya-karya Al-Ghazali tersebut, rasanya akan lebih bijak jika dikatakan bahwa perjumpaan Al-Ghazali dengan tradisi filsafat itu dipandang sebagai perjumpaan kritis, bukan oposisional seperti tadi. Artinya, Al-Ghazali itu tidak alergi terhadap filsafat, melainkan ia mengkritisi dimensi-dimensi filsafat yang ia pandang keliru dan lemah. Sedangkan dimensi-dimensi filsafat lain yang ia pandang valid dan demonstratif, ia adopsi dan ia adaptasikan dalam sistem pemikirannya. Dalam Tahfut misalnya, Al-Ghazali memang mengkafirkan 3 ajaran filsafat. Tetapi lewat itu pula, Al-Ghazali membuat jalan yang lapang bagi ajaran-ajaran filsafat di luar 3 ajaran itu, dan tentu saja itu lebih banyak, untuk terus dipelajari dan diadopsi. Dengan perkataan lain, yang Al-Ghazali lakukan itu sebenarnya adalah sebentuk naturalisasi filsafat,
bukan pembasmian filsafat. Naturalisasi filsafat semacam itulah yang juga mewarnai ajaran kosmologi Al-Ghazali. Berdiri di antara dua kutub, yaitu kutub teologi Asy'ariyah dan ajaran-ajaran filosof Muslim, terutama Ibnu Sina, Al-Ghazali kemudian mengembangkan kosmologinya sendiri. Melalui analisisnya, dia menemukan sebuah lorong kecil yang sangat menarik ke arah pengadopsian determinisme kosmologi Ibnu Sina, sembari tetap menjadi seorang teolog Asy'ariyah yang berharap akan mempertahankan pilihan bebas Tuhan atas tindakannya. Lebih jauh, Al-Ghazali itu menerima statement kausalitas bahwa hubungan sebab akibat itu niscaya. Ini misalkan terlihat dalam bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Di situ ia mengatakan bahwa apabila Anda mengharap Allah akan membuat Anda kenyang tanpa roti, atau membuat roti bergerak kepada Anda, atau memerintahkan malaikat untuk mengunyahnya, lalu kemudian meletakkannya pindah ke perut Anda, itu hanya akan memperlihatkan kebodohan Anda tentang tindakan Allah. Tapi meskipun ia memiliki pandangan determinis, setuju terhadap kausalitas tentang alam semesta sebagaimana tadi yang kita kutip itu, tapi Al-Ghazali tetap tanpa letih memelihara pandangan bahwa tindakan Tuhan itu bebas dan dia adalah satu-satunya pencipta atau kausa efisien di seluruh alam semesta. Setiap kejadian, bahkan kepakan seekor nyamuk pun dikehendaki dan diciptakan olehnya. Begitulah kira-kira Al-Ghazali mendamaikan seteru antara okasionalisme dan kausalitas. Maka tak heran jika melihat gaya Al-Ghazali menyatukan okasionalisme dan kausalitas ini, kemudian Frank Grifel kemudian menyatakan bahwa teologinya Al-Ghazali ini sebagai teologi filosofis. Kira-kira seperti itu ya penjelasan saya tentang teologi filosofis Al-Ghazali. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah akan saya tanggapi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.